Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai struktur populasi dalam ekosistem, di mana kami beranggotakan yang pertama Aikika Hakiki NPM 1821540032 sebagai pemateri ke-1, lalu Dinda Afifah Rahmasari NPM 1821540038 sebagai pemateri kedua, lalu Ilma Nur Ilahi NPM 1821540045 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Nia Kurnia NPM 1821540034 sebagai pemateri keempat. Adapun bahasan materi yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, kekayaan dan distribusi populasi. Yang kedua, dinamika populasi dan densitas populasi. Yang ketiga, mekanisme kontrol populasi. Yang keempat, strategi atau seleksi individu dalam populasi, tabel kehidupan dan pola kesintasan. Yang kelima, model pertumbuhan eksponensial dan logistik atau pertumbuhan populasi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai kekayaan dan distribusi populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kelompok kolektif organisme dari jenis yang sama yang menempati ruang atau tempat tertentu dan memiliki berbagai ciri atau sifat yang unik dari kelompok dan bukan sifat milik individu di dalam kelompok tersebut. Adapun kekayaan dari populasi sendiri tentu dipengaruhi oleh yang namanya distribusi populasi. Distribusi populasi adalah pergerakan individu-individu atau alat perkembangbiakan seperti biji, spora, larva, dan lainnya ke dalam atau keluar dari suatu populasi atau daerah populasi. Dalam distribusi populasi ada 3 distribusi atau pergerakan populasi, yaitu yang pertama ada migrasi. Nah, migrasi adalah pergerakan keluar batas-batas tempat populasi dan datang kembali ke tempat populasi semula secara periodik. Untuk contohnya, di Indonesia sendiri seperti pada hewan tongeret. Yang kedua ada yang namanya emigrasi, yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi sehingga populasi tersebut berkurang. Yang ketiga ada yang namanya imigrasi, yaitu pergerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi bertambah. Secara genetik, pergerakan individu-individu dari suatu populasi ke populasi lain sangat menguntungkan karena akan memberikan kemungkinan tetap terjaganya variasi genetik dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kepunahan. Nah, adapun dalam penyebaran populasi itu terdapat 3 pola dasar. Yang pertama ada yang secara acak atau random, di mana kondisi distribusi pola ini relatif jarang terjadi di alam. Yang kedua, secara merata atau uniform, terjadi apabila kompetisi antara individu-individu sangat tajam dalam memperebutkan ruang hidup yang sama. Yang ketiga, secara berkelompok. Nah, pada pola distribusi ini dapat terjadi secara berkelompok secara acak ataupun berkelompok secara merata, di mana penyebaran kelompok dalam suatu daerah membagi ruang hidup yang sama dan berkelompok secara besar. Dalam penyebarannya juga tentu dipengaruhi oleh luas daerahnya dan jumlah dari populasinya. Namun pada daerah yang luas dengan populasi atau jumlah individu yang sedikit, maka persebarannya akan relatif jarang terjadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika populasi dan densitas populasi. Dalam sebuah ekosistem, jumlah atau populasi makhluk hidup akan mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah. Hal tersebut dinamakan dengan yang namanya dinamika populasi atau perubahan populasi dari waktu ke waktu. Dinamika
populasi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dengan adanya angka kelahiran ataupun angka kematian dalam suatu populasi. Adapun contoh lain atau faktor lainnya, adanya yang namanya predasi. Yang dimaksud dengan predasi ini adalah interaksi antara mangsa dan predator. Saat populasi mangsa meningkat, maka populasi predator pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila populasi predator meningkat, maka bisa saja populasi mangsa akan menurun. Untuk mengetahui perubahan populasi pada suatu tempat tertentu ataupun populasi tertentu, ada yang dinamakan dengan densitas populasi. Densitas populasi menunjukkan besarnya populasi dalam satuan ruang. Umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomas per satuan luas atau volume. Densitas dalam kajian ekologi memiliki fungsi yang sangat besar karena pengaruh populasi terhadap komunitas dan ekosistem tidak hanya jenis organismenya saja, tetapi juga jumlahnya atau densitasnya. Contoh, dalam 1 hektar sawah yang ditanami padi terdapat 1 ekor belalang. Tentu hal tersebut tidak akan ada pengaruh yang signifikan pada tanaman padi tersebut, ataupun pengaruhnya hanya sedikit. Tetapi apabila dalam 1 hektar padi terdapat 10.000 belalang, tentu akan terlihat jelas dampak atau pengaruhnya terhadap tanaman padi. Nah, sehingga densitas populasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan populasi pada suatu saat tertentu. Adapun densitas populasi dalam ekosistem dapat diukur dan ditentukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama ada densitas kotor, di mana jumlah individu suatu populasi per satuan areal seluruhnya. Yang kedua ada yang namanya densitas efektif atau dikenal sebagai kerapatan ekologi, yaitu jumlah individu suatu populasi per satuan ruang habitat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mekanisme kontrol populasi. Baik, yang pertama yaitu ada population regulation involved density dependence, yang merupakan regulasi populasi yang bergantung terhadap kepadatan penduduk. Density dependence itu merupakan tingkat kematian yang meningkat seiring dengan kepadatan penduduk atau tingkat kelahiran yang menurun dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Jadi angka kematian dan angka kelahirannya itu sangat tergantung gitu terhadap kepadatan penduduk. Seperti pada gambar, di sini ada kurva yang menunjukkan bahwa kepadatan populasi yang tinggi, namun angka kematian ikannya pun tinggi gitu. Jadi tingkat kematian yang meningkat seiring dengan kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya di sini ada mekanismenya. Mekanisme dari regulasi populasi yang bergantung kepada kepadatan penduduk gitu. Yang pertama itu ada kompetisi, yang kedua ada teritorial, yang ketiga ada penyakit, yang keempat ada faktor intrinsik, dan kelima ada limbah beracun. Yang pertama yaitu ada competition atau kompetisi, yang merupakan persaingan antar spesies terjadi ketika sumber dayanya terbatas. Kompetisi ini dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu scramble competition dan contest competition. Scramble competition ini kesamaan kebutuhan sumber daya. Sehingga timbulnya persaingan antar spesies gitu karena adanya kesamaan kebutuhan sumber daya gitu. Nah, dalam persaingan scramble ini pertumbuhan dan reproduksinya sama-sama tertekan antar individu seiring dengan meningkatnya persaingan. Sedangkan untuk contest competition
itu membagi sumber daya, di mana adanya individu yang lebih dominan mengklaim sumber daya yang cukup untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Umumnya, di bawah tekanan sumber daya yang terbatas, suatu spesies hanya menunjukkan satu jenis persaingan. Beberapa spesies ada yang dalam scramble competition dan ada juga yang dalam contest competition. Satu spesies itu dapat mempraktikkan kedua jenis kompetisi tersebut, tetapi pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup. Misalnya, beberapa serangga mampu bertahan dalam scramble competition selama tahap larva sampai populasinya menurun. Kemudian di tahap dewasanya, adanya contest competition gitu. Jadi berbeda, sebelumnya scramble competition, lalu ketika dewasanya contest competition. Selanjutnya yaitu ada kompetisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Karena intensitas persaingan antar spesies biasanya bergantung pada kepadatan, maka intensitasnya meningkat secara bertahap dan pada awalnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi individu. Karena kepadatan populasi yang meningkat ke titik di mana sumber daya tidak mencukupi untuk disediakan ke semua individu dalam populasi, beberapa atau semua individu mengurangi asupan sumber daya mereka. Pengurangan itu dapat memperlambat laju pertumbuhan dan perkembangan, sehingga hasilnya adalah hubungan terbalik antara kepadatan populasi dan pertumbuhan individu, yang disebut sebagai pertumbuhan yang bergantung pada kepadatan. Nah, pada gambar di sini adanya pengaruh kompetisi intraspesifik pada pertumbuhan dan fotosintesis. Yang A itu ada berat dari tanaman, yang B ada luas daun, yang C laju fotosintesis sebagai fungsi dari berbagai kepadatan individu dalam percobaan. Selain pola umum penurunan fotosintesis dan pertumbuhan yang dialami dalam persaingan yang semakin ketat, masing-masing tanaman menunjukkan pergeseran pola alokasi karbon seperti yang digambarkan oleh peningkatan rasio dan luas daun dengan meningkatnya kepadatan tanaman. Yang D itu ada peningkatan rasio luas daun yang merupakan karakteristik dari berkurangnya ketersediaan cahaya selama perkembangan tanaman. Nah, di sini kerapatan tanaman yang tinggi menyebabkan penurunan rata-rata bobot tanaman sebesar 80% pada gambar A. Kemudian penurunan luas daun sebesar 72% pada gambar B. Dan penurunan 50% dalam laju fotosintesis pada gambar C, yang menunjukkan bahwa penghambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh persaingan merupakan hasil dari penurunan laju serapan karbon bersih. Selain penurunan berat tanaman dan luas daun, dengan meningkatnya kerapatan, data tersebut menggambarkan pergeseran yang sesuai dalam alokasi karbon dan morfologi tanaman. Rasio rata-rata luas daun tanaman individu akan meningkat dengan meningkatnya kerapatan tanaman, seperti pada gambar D, yang mencerminkan peningkatan relatif dalam alokasi fotosintesis untuk produksi luas daun. Nah, selanjutnya yaitu ada teritorial yang dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan penduduk. Area yang biasa digunakan hewan selama bertahun-tahun adalah wilayah jelajah miliknya. Ukuran keseluruhan wilayah jelajah bervariasi dengan sumber makanan yang tersedia, cara mengumpulkan makanan, ukuran tubuh, dan kebutuhan metabolisme. Beberapa spesies mempertahankan area inti wilayah jelajahnya dari yang lain. Jika hewan mempertahankan bagian manapun dari wilayah jelajahnya, maka wilayah tersebut merupakan area pertahanan.
Dengan mempertahankan suatu wilayah, maka individu mengamankan akses tunggal ke suatu area habitat dan sumber daya yang dimilikinya. Pertahanan suatu wilayah melibatkan pola perilaku yang terdefinisi dengan baik. Misalnya nyanyian atau panggilan, atau adanya pertunjukan intimidasi seperti mengepakkan sayap dan ekor pada burung, dan juga memamerkan taring pada mamalia, menyerang dan mengejar, dan juga menandai dengan aroma yang mengakibatkan penghindaran pada saingan. Misalnya pada citah yang menggunakan penanda kimiawi dalam urin untuk menangkap citah lain di batas teritorial mereka. Seperti pada gambar yang gambar A, itu kepadatan populasi yang meningkat dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang mengakibatkan persaingan yang meningkat dan ukuran wilayah yang lebih kecil. Pengurangan ukuran wilayah yang dihasilkan berdampak negatif pada probabilitas kelangsungan hidupnya. Selain itu, kepadatan populasi juga berpengaruh negatif terhadap ukuran telur, seperti pada gambar yang B. Nah, di sini masih ada mekanisme-mekanisme yang lain. Setelah tadi sudah dibahas kompetisi dan teritorial, selanjutnya yaitu ada penyakit. Jika laju penularan suatu penyakit meningkat seiring dengan populasi yang menjadi lebih padat, maka dampak penyakit tersebut bergantung pada kepadatan. Misalnya pada manusia, penyakit pernafasan seperti influenza atau flu dan tuberkulosis dapat menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi penyakit tersebut itu bersin atau batuk. Hal tersebut sangat berdampak sekali ketika dalam suatu kepadatan. Selanjutnya yaitu ada faktor intrinsik, di mana faktor fisiologis intrinsik beberapa kali mengatur ukuran populasi. Misalnya, penurunan reproduksi dari tikus berkaki putih ketika makanan dan tempat berlindungnya itu mencukupi. Penurunan reproduksi ini terkait dengan interaksi agresif dan perubahan hormonal pada masing-masing tikus yang menunda pematangan seksual dan menekan sistem kekebalan. Selanjutnya yaitu ada limbah beracun, misalnya pada ragi, seperti ragi pembuat bir yaitu Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi etanol dalam pembuatan anggur. Etanol yang terakumulasi dalam anggur beracun bagi ragi dan berkontribusi pada regulasi ukuran populasi ragi yang bergantung pada kepadatan. Kadar alkohol dalam anggur biasanya kurang dari 13%. Karena itulah konsentrasi maksimum etanol yang dapat ditoleransi oleh sebagian besar sel ragi penghasil anggur. Selanjutnya yaitu penyebaran dapat mengatur populasi. Dalam mengatasi stres gitu, beberapa hewan melakukan penyebaran, meninggalkan populasinya untuk mencari habitat kosong. Ketika kekurangan sumber daya akibat kepadatan populasi yang tinggi, maka beberapa individu melakukan penyebaran. Penyebaran dalam kondisi kepadatan penduduk yang tinggi merupakan respon terhadap kelebihan penduduk. Jenis penyebaran ini tidak berfungsi sebagai cara yang efektif untuk pengaturan kependudukan. Yang lebih penting dari regulasi populasi ini adalah penyebaran ketika kepadatan rendah atau meningkat jauh sebelum populasi lokal mencapai titik eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah, misalnya pada tupai merah
di mana sebagian kecil dari betina yang lebih tua meninggalkan daerah asalnya selama berbulan-bulan pada musim panas ketika ketersediaan makanannya tinggi. Penyebaran betina dewasa ini meningkatkan kelangsungan hidup keturunan remaja mereka yang tetap tinggal di daerah rumah selama berbulan-bulan musim dingin ketika sumber makanannya langka. Beberapa individu yang menyebar, terutama remaja, dapat memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup dan reproduksi hanya jika mereka meninggalkan tempat kelahirannya. Ketika persaingan antar spesies di rumah semakin ketat, para pemencar ini dapat pindah ke habitat di mana sumber daya lebih mudah diakses, tempat berkembang biak lebih tersedia, dan persaingannya kurang ketat. Lalu, penyebaran ini mengurangi resiko perkawinan sedarah. Pada saat yang sama, pemencar menimbulkan resiko yang timbul karena tinggal di medan yang asing. Lantas, apakah penyebaran ini dapat mengatur populasi? Meskipun penyebaran ini saling berkorelasi positif dengan kepadatan populasi, tidak ada hubungannya yang dapat digeneralisasikan antara proporsi populasi yang pergi dan peningkatan atau penurunannya. Penyebaran ini mungkin tidak berfungsi sebagai mekanisme pengaturan, tetapi memberikan kontribusi yang kuat terhadap perluasan populasi. Selanjutnya, suatu bentuk dari ketergantungan kepadatan terbalik dapat terjadi pada populasi kecil. Populasi kecil dapat menjadi rentan terhadap berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan kelahiran yang hasil dari karakteristik sejarah hidup yang berkaitan dengan perkawinan, reproduksi, dan pertahanan. Hasilnya adalah bentuk ketergantungan kepadatan terbalik, di mana pada ukuran populasi rendah, penurunan tingkat kelahiran atau kematian meningkat. Dan di bawah beberapa kepadatan populasi minimum, laju pertumbuhan populasi adalah negatif. Pada gambar di sini, efek Ale memberikan contoh bagaimana kepadatan-kepadatan dapat beroperasi dalam populasi kecil. Dalam contoh ini, yaitu tingkat kelahiran per kapita, itu yang garis warna biru yang B, menurun pada ukuran atau kepadatan populasi yang rendah karena semakin sulitnya mencari pasangan. Secara teori, keseimbangan kepadatan rendah akan dipertahankan pada ukuran populasi A, di mana tingkat kelahiran sama dengan tingkat kematian. Namun, mengingat kerentanan populasi kecil terhadap demografi, populasi dapat didorong ke bawah keseimbangan di mana kepadatan rendah dan dengan demikian terus menurun menuju kepunahan. Setelah tadi membahas density dependence, kemudian ada density independent, yaitu tingkat kelahiran atau angka kematian yang tidak berubah dengan kepadatan penduduk. Jadi, angka kelahiran dan angka kematian ini tidak bergantung pada kepadatan penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan populasi dan kesuburan sangat dipengaruhi oleh respon yang bergantung pada kepadatan. Tetapi ada pengaruh lain yang seringkali mengesampingkan pertumbuhan populasi yang tidak terkait dengan kepadatan. Pengaruh ini disebut kepadatan independen. Faktor-faktor seperti suhu, curah hujan, dan bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan kekeringan dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi, tetapi tidak mengatur pertumbuhan populasi karena regulasi menyeratkan umpan balik. Jika kondisi lingkungan melebihi batas toleransi organisme, maka akibatnya dapat menjadi bencana, kemudian mempengaruhi pertumbuhan, pematangan, reproduksi, kelangsungan hidup, dan pergerakan, sehingga angka kematian meningkat dan menyebabkan kepunahan penduduk lokal.
Perubahan nyata dalam pertumbuhan populasi seringkali berkorelasi langsung dengan variasi kelembapan dan suhu. Misalnya, wabah ulat pucuk pohon cemara biasanya diawali dengan curah hujan yang rendah selama 5 atau 6 tahun dan akhirnya kekeringan. Kemudian wabah berakhir saat cuaca normal kembali. Efek yang tidak tergantung kepadatan tersebut dapat terjadi pada skala lokal, di mana topografi dan iklim mikro mempengaruhi keberuntungan populasi lokal. Di sini, saya Ilman Nur Ilahi akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai strategi atau seleksi individu dalam populasi, tabel kehidupan dan pola kesintasan. Pertumbuhan populasi ini dikendalikan oleh laju individu, di mana populasi dapat meningkat disebabkan oleh kelahiran dan juga imigrasi, atau pergerakan populasi memasuki suatu wilayah, serta populasi dapat menurun akibat dari kematian dan emigrasi, atau pergerakan populasi keluar dari suatu wilayah. Perubahan kelimpahan populasi dari waktu ke waktu disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian yang diwakili oleh tingkat pertumbuhan per kapita. Lalu timbullah suatu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya ahli ekologi memperkirakan tingkat pertumbuhan per kapita suatu populasi? Dan pertanyaan ini akan terjawab apabila kita membuat tabel kehidupan. Tabel kehidupan atau tabel kematian adalah tabel yang memberikan gambaran tentang kematian dan kelangsungan hidup individu dalam kelompok usia tertentu dalam suatu populasi. Pembangunan tabel kehidupan dimulai oleh kohort, yaitu sekelompok individu yang lahir dalam periode waktu yang sama. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, di sini saya harapkan kalian untuk mempersiapkan kalkulator terlebih dahulu agar kita dapat membuat tabel kehidupan bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Cara membuat tabel kehidupan. Tabel kehidupan dibuat dengan mengamati sekelompok individu atau populasi sejak dari telur atau lahir, menetas sampai menjadi dewasa dan mati. Nah, di sini terdapat tabel kehidupan sekelompok tupai abu-abu dari sebuah populasi di Virginia Barat bagian utara, di mana X adalah usia dan NX adalah jumlah individu dari kelompok awal yang hidup pada usia yang ditentukan. Dari 530 individu yang lahir atau pada usia 0, hanya 159 individu yang bertahan hidup dan selamat sampai usia 1. Dari 159 individu, hanya 80 individu yang bertahan hidup sampai usia 2. Dari 80 individu, hanya 48 individu yang bertahan hidup sampai usia 3. Dari 48 individu, hanya 21 individu yang bertahan hidup sampai usia 4. Dan akhirnya hanya 5 individu yang bertahan hidup sampai usia 5. Dan tidak ada satupun dari individu-individu tersebut bertahan sampai usia 6. Nah, oleh sebab itu, NX-nya adalah 0, sehingga tidak perlu ditulis. Oleh sebab itu, tabel kehidupan mengungkapkan jumlah individu yang bertahan hidup sampai usia tertentu sebagai proporsi dari ukuran kelompok asli NX atau N0. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai LX, di mana nilai LX adalah nilai yang mewakili probabilitas saat lahir hingga bertahan hidup sampai usia tertentu atau X. Rumus LX adalah NX dibagi N0. Apabila kita akan mencari L0, di sini ya L0 itu, maka kita harus membagi N0 dibagi N0. Lalu apabila kita akan mencari L1, maka kita harus membagi N1 dengan N0. Begitupun seterusnya. Oke teman-teman, sekarang silakan dihitung untuk L0, L1, L2, L3, L4, dan L5. Boleh dijeda terlebih dahulu videonya. Oke teman-teman, sudah ya. Untuk L0 nilainya adalah 1,00, L1 nilainya adalah 0,30, L2 adalah 0,15, L3 adalah 0,09, L4 adalah 0,04, dan L5 adalah 0,01. Setelah itu kita akan menghitung nilai DX.
atau jumlah orang yang meninggal selama waktu interval tertentu. Nilai dx adalah perbedaan antara jumlah individu yang hidup untuk semua kelas usia atau nx dan kelas usia lebih tua berikutnya atau nx plus 1. Rumus dx adalah nx dikurangi nx plus 1. Nah, apabila kita akan mencari d0, tinggal diganti saja huruf x-nya ini dengan angka 0. Misalnya d0 adalah n0 dikurangi n1. Lalu apabila ingin mencari d1, maka n1 dikurangi n2, begitupun seterusnya. Nah, teman-teman silakan dihitung terlebih dahulu untuk nilai dx-nya. Nah, untuk d0 nilainya adalah 371. Untuk d1 79, d2 32, d3 27, d4 16, dan d5 adalah 5. Mengapa nilai tetap 5? Karena perlu diingat ya, pada usia 6 tidak ada individu yang bertahan hidup. Jadi 5 dikurangi 0 adalah 5. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai Qx atau angka kematian spesifik usia. Nilai Qx adalah jumlah orang yang meninggal selama waktu interval tertentu atau dx dibagi dengan angka yang hidup di awal interval itu atau nx. Jadi rumus untuk Qx adalah dx dibagi nx. Nah, apabila kita akan mencari Q0, maka rumusnya adalah D0 dibagi N0. Untuk mencari Q1, rumusnya adalah D1 dibagi N1, dan seterusnya. Nah, teman-teman, silakan dihitung terlebih dahulu nilai Qx. Untuk Q0 nilainya adalah 0,7. Caranya adalah 371 dibagi 530. Untuk nilai Q1 nilainya adalah 0,5. Caranya adalah 79 dibagi 159 dan seterusnya. Tolong disamakan ya jawabannya. Apakah sudah sama? Sudah ya. Nah, setelah menghitung nilai Lx, Dx, dan Qx, akhirnya didapatkanlah tabel kehidupan tupai abu-abu. Dan ini adalah tabelnya. Harapan hidup. Harapan hidup biasanya mengacu pada rata-rata usia berapa tahun seseorang diharapkan untuk hidup saat kelahirannya. Nah, tabel kehidupan yang telah kita buat sebelumnya itu bisa digunakan untuk menghitung usia harapan hidup tertentu atau EX. Langkah pertama untuk menghitung usia harapan hidup atau EX adalah kita harus mencari nilai Lx terlebih dahulu, di mana nilai Lx adalah jumlah rata-rata individu yang hidup selama interval usia X hingga X plus 1. Perkiraan ini mengasumsikan bahwa kematian dalam setiap kelas umur didistribusikan secara merata sepanjang tahun. Untuk rumus Lx adalah nx ditambah nx plus 1 dibagi 2. Nah, apabila kita akan mencari L0, maka N0 ditambah N1 dibagi 2. Dan seterusnya. Nah, teman-teman, sekarang silakan samakan dulu ya nilai Lx-nya. Kita contohkan pada L0. Untuk mencari L0, rumusnya adalah N0 ditambah N1 dibagi 2. Yaitu 530 ditambah 159 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 344,5. Lalu, langkah yang kedua, kita harus mencari nilai Tx terlebih dahulu, di mana nilai Tx adalah total tahun hidup dari masa depan oleh individu dari kelas usia X dalam populasi. Nilai ini dihitung dengan menjumlahkan nilai Lx secara kumulatif dari bagian bawah kolom ke usia X. Untuk rumus Tx ini, kita contohkan pada T0. Pada T0, maka kita harus menjumlahkan nilai L0, L1, L2, L3, L4, dan L5. Nah, apabila kita akan mencari nilai T1, maka kita harus menjumlahkan nilai L1, L2, L3, L4, dan L5. Nah, teman-teman, sekarang silahkan menghitung nilai Tx-nya ya, walaupun di sini sudah ada jawabannya. Untuk nilai T0 dirumuskan dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 dan ditambah L5. Hasilnya adalah 578. Nah, akhirnya di sini kita akan mengetahui
usia harapan hidup tertentu atau EX. Nilai EX adalah harapan hidup untuk usia setiap kelas. Nilai ini dihitung dengan membagi nilai TX dengan nilai yang sesuai pada NX, di mana rumus EX adalah TX dibagi NX. Nah, apabila kita akan mencari E0, maka kita harus membagi nilai T0 dibagi N0. Apabila kita akan mencari E1, maka rumusnya adalah T1 dibagi N1. Nah, teman-teman, silakan dihitung nilai EX-nya ya, nilai yang ini. Kita samakan jawabannya. Untuk nilai E0 dirumuskan dengan T0 dibagi N0, yaitu 578 dibagi 530, yaitu 1,09. Nah, bisa dilihat ya, bahwa harapan hidup berubah seiring bertambahnya usia. Di mana bisa dilihat rata-rata saat lahir atau usia 0, individu tupai abu-abu dapat bertahan hidup hanya 1,09 tahun. Namun, bagi individu yang bertahan hingga usia 1, harapan hidupnya meningkat menjadi 1,47. Dan seterusnya. Jenis tabel kehidupan. Jenis tabel kehidupan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tabel kehidupan kohort atau tabel kehidupan dinamis, dan tabel kehidupan spesifik waktu atau tabel kehidupan statis. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tabel kehidupan kohort? Tabel kehidupan kohort adalah pengalaman nyata kelangsungan hidup suatu kelompok atau kohort dari individu-individu yang lahir pada tahun yang sama yang diikuti dari lahir sampai mati. Oleh sebab itu, syarat dalam membuat tabel kehidupan kohort adalah yang pertama, umur organisme yang diamati tidak lebih panjang dari pengamat atau peneliti. Organisme yang diamati tidak mobile atau tidak berpindah-pindah. Lalu yang ketiga, dapat diketahui atau diikuti tingkah laku dan perkembangbiakannya. Nah, contoh dari tabel kehidupan kohort adalah tabel kehidupan pada populasi tupai abu-abu yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini contohnya. Lalu, tabel kehidupan yang kedua adalah tabel kehidupan spesifik waktu. Tabel ini dibuat dengan mengambil sampel populasi dalam beberapa cara untuk mendapatkan distribusi kelas usia selama satu periode waktu. Asumsi penting dalam pembuatan tabel kehidupan spesifik waktu yang pertama adalah setiap kelas usia dijadikan sampel secara proporsional dengan jumlahnya dalam populasi. Yang kedua, angka kematian berdasarkan usia dan angka kelahiran tetap konstan dari waktu ke waktu. Tabel kehidupan statis mengambil sampel individu yang mengasumsikan populasi stasioner dengan generasi yang tumpang tindih atau generasi yang mengacu pada sistem perkawinan di mana lebih dari satu generasi berkembang biak hadir pada satu waktu. Contohnya adalah mamalia. Namun terdapat pula generasi yang tidak tumpang tindih atau generasi terpisah, di mana setiap generasi berkembang biak hanya berlangsung satu musim kawin. Contohnya adalah serangga, di mana semua individu termasuk dalam kelas usia yang sama. Nah, contoh dari tabel kehidupan spesifik waktu adalah tabel kehidupan pada ngengat gipsi. Tabel kehidupan menyediakan data untuk kurva kematian dan juga kurva ketahanan hidup. Pertama, di sini kita akan membahas tentang kurva kematian terlebih dahulu, di mana kurva kematian atau kurva mortalitas menggambarkan angka kematian dalam bentuk QX sebagai fungsi usia. Nah, di sini kita dapat menggunakan tabel kehidupan populasi tupai abu-abu yang telah kita buat sebelumnya. Kita lihat nilai QX-nya dan kita buat kurva kematiannya. Di mana pada usia 0 nilai QX-nya adalah 0,7, pada usia 1 nilai QX-nya adalah 0,5, pada usia 2 nilai QX-nya adalah 0,4, pada usia 3 nilai QX-nya adalah 0,55, pada usia 4 nilai QX-nya adalah 0,75, pada usia 5 nilai QX-nya adalah 1,0. Untuk kelompok tupai abu-abu, kurvanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu fase remaja, di mana tingkat mortalitas atau kematiannya tinggi, dan fase pasca remaja,
di mana tingkat kematiannya menurun seiring bertambahnya usia dan mencapai tingkat kematian titik terendahnya. Namun setelah itu meningkat lagi. Tabel kehidupan juga menyediakan data untuk kurva ketahanan hidup. Namun, sebelum membahas tentang kurva ketahanan hidup, kita akan membahas tentang pola kesintasan atau kurva kesintasan, di mana pola kesintasan adalah grafik yang menunjukkan jumlah atau proporsi individu yang masih hidup pada setiap usia untuk spesies atau kelompok. Misalnya, laki-laki atau jantan, atau perempuan atau betina yang diberikan. Kurva ketahanan hidup. Kurva ketahanan hidup ini menggambarkan LX pada sumbu vertikal atau kelas usia atau X pada sumbu horizontal dari tabel kehidupan. Nah, kita gunakan lagi ya tabel kehidupan yang telah kita buat sebelumnya. Kita lihat, pada usia 0, nilai LX-nya adalah 1,0. Pada usia 1, nilai LX-nya adalah 0,3. Pada usia 2, nilai LX-nya adalah 0,15. Pada usia 3, nilai LX-nya adalah 0,09. Pada usia 4, nilai LX-nya adalah 0,04. Dan pada usia 5, nilai LX-nya adalah 0,01. Bisa dilihat ya pada kurva ketahanan hidup ini, di mana grafiknya ini selalu menurun. Hal ini diakibatkan oleh ketahanan hidup pada populasi tupai juga ikut menurun seiring bertambahnya usia. Tipe umum kurva ketahanan hidup. Tipe ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kurva tipe 1. Nah, kurva tipe 1 adalah yang ini, di mana kelangsungan hidupnya tinggi pada awal kehidupan dan menengah, dan diikuti oleh penurunan yang cepat dalam ketahanan hidup di kemudian hari, atau kematian yang parah di akhir. Contohnya adalah mamalia. Lalu yang kedua adalah kurva tipe 2. Kurva tipe 2 ini yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Kurva tipe 2 ini adalah perantara antara tipe 1 dan tipe 3, di mana angka kematian rata-rata konstan dialami tanpa memandang usia. Contohnya ini terdapat pada burung dan kadal. Lalu yang ketiga adalah kurva tipe 3. Kurva tipe 3 ini yang ditandai oleh garis berwarna merah, di mana kematian terbesar ini dialami sejak awal kehidupan, dengan tingkat kematian yang relatif rendah bagi mereka yang masih hidup. Contohnya, terdapat pada ikan dan invertebrata laut. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari tipe kurva ketahanan hidup. Sebelumnya, kita sudah mengetahui ya bahwa tipe kurva ketahanan hidup ini dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Nah, teman-teman, sekarang lihat kurva A, kurva B, kurva C, dan kurva D. 4 kurva ini termasuk ke dalam tipe kurva yang mana? Apakah tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Nah, teman-teman bisa dijeda terlebih dahulu ya videonya. Oke, untuk domba memiliki kurva tipe 1 karena dia memiliki kelangsungan hidup yang tinggi dari awal kehidupan sampai menengah, lalu mengalami penurunan yang cepat di akhir kehidupannya. Lalu, untuk kadal memiliki kurva tipe 2 karena kematian yang dialami rata-rata konstan tanpa memandang usia. Nah, untuk kura-kura dan salamander adalah termasuk kurva hibrida karena menggabungkan ciri-ciri dari kurva tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Angka kelahiran tergantung usia. Konversi standar dalam demografi atau studi tentang populasi menyatakan angka kelahiran sebagai kelahiran per 1000 individu dari populasi per unit waktu. Faktor penting dalam memperkirakan angka kelahiran adalah yang pertama, secara seksual dimorfik populasi atau individu laki-laki dan perempuan terpisah, hanya perempuan dalam populasi yang melahirkan. Dan yang kedua adalah angka kelahiran wanita umumnya bervariasi dengan usia. Angka kelahiran adalah jumlah kelahiran per wanita usia X. Angka kelahiran spesifik usia ditentukan dengan jumlah rata-rata perempuan yang lahir dari seorang perempuan di setiap kelompok atau BX. Nah, bisa dilihat ya.
pada tabel angka kelahiran spesifik usia populasi tupai abu-abu, di mana pada usia 0 betina tidak menghasilkan anak. Dengan demikian nilai BX adalah 0. Jumlah rata-rata keturunan betina yang dihasilkan oleh betina usia 1 adalah 2. Nah, untuk betina usia 2 dan usia 3, nilai BX-nya meningkat menjadi 3 dan kemudian menurun menjadi 2 pada usia 4. Dan pada usia 5, betina tidak lagi bereproduksi. Dengan demikian, nilai BX-nya adalah 0. Sehingga dapat dijumlahkan atau ditandai dengan sigma. Sigma BX adalah 10. Nah, nilai 10 ini adalah tingkat reproduksi kotor. Jumlah sigma dari nilai BX di semua kelas usia memberikan perkiraan nilai jumlah rata-rata keturunan perempuan yang lahir dari perempuan di atasnya untuk seumur hidup. Dalam contoh populasi tupai yang disajikan, tingkat reproduksi kotor adalah 10. Namun, nilai ini mengasumsikan bahwa seekor betina bisa bertahan sampai usia maksimal 5 tahun. Angka kelahiran atau BX dan bertahan hidup atau LX menentukan tingkat reproduksi bersih. Nilai LX-BX adalah jumlah rata-rata dari perempuan yang lahir pada setiap kelompok umur yang disesuaikan dengan kelangsungan hidup. Nah, bisa dilihat ya, di sini terdapat tabel fekunditas populasi tupai abu-abu, di mana nilai LX-BX ini didapatkan dengan cara mengalihkan LX dengan BX. Jadi, untuk betina usia 1, nilai BX-nya adalah 2. Tetapi ketika disesuaikan untuk kelangsungan hidup atau LX, nilainya turun menjadi 0,6. Nah, untuk betina usia 2 tahun, nilai BX-nya adalah 3. Tetapi ketika disesuaikan dengan nilai LX, turun menjadi 0,45. Hal ini mencerminkan kelangsungan hidup betina dewasa yang buruk. Nah, lalu kita hitung semua nilai LX-BX-nya, sehingga diperoleh sigma atau jumlah LX-BX, yaitu 1,40. Nah, 1,40 ini adalah nilai R0 atau tingkat reproduksi bersih, yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata betina yang ada di produksi seumur hidup oleh betina yang baru lahir. Jika nilai R0 adalah 1, maka rata-rata betina akan menggantikan dirinya sendiri dalam populasi, yaitu menghasilkan 1 anak betina. Jika nilai R0 kurang dari 1, maka betina tidak menggantikan diri mereka sendiri. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka betina lebih dari sekedar menggantikan diri mereka sendiri. Nah, untuk populasi tupai abu-abu, nilai LX-BX-nya adalah 1,40, di mana menunjukkan pertumbuhan populasi betina. Baik, materi terakhir akan dijelaskan oleh saya Nia Kurnia dengan materi yaitu model pertumbuhan eksponensial dan logistik. Nah, pertumbuhan populasi ini bisa diperhitungkan menggunakan 2 model, yaitu model eksponensial dan model logistik, di mana model eksponensial ini merupakan model pertumbuhan yang sangat sederhana. Pada model ini, individu berkembang dengan tidak dibatasi oleh lingkungan seperti kompetisi dan keterbatasan suplai makanan. Yang selanjutnya ada model logistik. Model logistik ini diperkenalkan oleh Verhulst pada tahun 1838 yang menyatakan bahwa setiap populasi akan tumbuh dengan daya dukung lingkungannya. Lebih lanjut mengenai model pertumbuhan eksponensial. Nah, laju perubahan populasi dapat dihitung jika banyaknya kelahiran, kematian, dan migrasi diketahui. Nah, si model pertumbuhan eksponensial ini memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu dn per dt sama dengan r dikali n, di mana dn per dt ini merupakan laju pertumbuhan populasi, dan r itu merupakan perubahan populasi per kapita, dan n-nya itu merupakan jumlah populasi. Selanjutnya ada model pertumbuhan logistik. Dengan menggunakan kaidah logistik bahwa persediaan logistik ada batasnya.
Model ini mengasumsikan bahwa pada masa tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau equilibrium. Nah, pada titik ini jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya akan mendekati konstan. Nah, persamaan pertumbuhan logistik ini sebagai berikut, yaitu dN per dt sama dengan R maksimum dikali N dikali K dikurangi N dibagi K, di mana K itu merupakan nilai konstanta, yaitu 1000. Baik, selanjutnya ada pengaplikasian mengenai model eksponensial dan model logistik. Nah, di sini kita misalkan kita ini mempunyai kelinci sebanyak 100, 500, dan 900. Lalu ada R yang merupakan perubahan populasi per kapita. Nah, di sini kan misalkan kita mempunyai kelinci 100. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumus, yaitu dN per dt sama dengan R dikali N. Tadi R-nya kan 0,2 dikali 100 sama dengan 20. Yang selanjutnya juga sama, 0,2 dikali 500 hasilnya 100. Yang 900 juga 0,2 dikali 900 hasilnya 180. Selanjutnya permodelan dari model logistik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya model eksponensial ini dia tidak dipengaruhi oleh kompetisi dan suplai makanan, namun sebaliknya, jika di model logistik itu dia terbatas oleh daya dukung seperti suplai makanan, sumber air, karena kita ketahui bahwasanya makanan kita terbatas, air kita terbatas, tanah kita terbatas. Jadi dalam model logistik ini diadakan daya dukung lingkungan yang disimbolkan menjadi huruf K, yaitu K-nya itu biasanya 1000. Nah, di sini juga ada contoh dari model logistik. Di mana diketahui R-nya sama ya, R maksimumnya itu 0,2 dan populasinya juga sama, ada 100, 500, dan 900. Lalu tinggal kita masukkan saja si rumusnya, yaitu yang populasinya 100 itu rumusnya ini ya, dN per dt sama dengan R maksimum dikali N dikali K dikurangi N dibagi K. Nah, R maksimum itu 0,2 dikali 100 lalu dikali 1000 dikurangi 100 dibagi 1000, hasilnya itu 18. Nah, ketika populasinya itu terdapat 500 lalu dihitung dengan rumus yang ini, maka hasilnya menjadi 50. Dan ketika populasinya 900 dan dihitung dengan cara yang sama akan menghasilkan 18. Nah, dari hasil perhitungan antara model eksponensial dan model logistik terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana ketika di model logistik ini ketika populasinya itu banyak, maka laju pertumbuhan populasi per kapitanya itu juga akan meningkat. Namun berbeda dengan model logistik yang ketika populasinya itu banyak, maka laju pertumbuhan per kapitanya itu akan semakin sedikit. Mengapa demikian? Karena eksponensial itu dia pertumbuhannya tidak dibatasi oleh apapun, sedangkan logistik ini dibatasi dengan daya dukung yang K ini. Nah, jadi kalau misalkan si eksponensial itu dia akan terus tumbuh jika individunya itu banyak, maka individu yang akan bereproduksinya juga semakin banyak. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan mereka ini akan tumbuh secara eksponensial gitu loh. Nah, sedangkan di logistik
jika mereka sudah mendekati batas daya dukung lingkungannya, maka laju pertumbuhan populasinya itu akan semakin sedikit. Nah, karena di populasi 900 ini itu akan semakin padat, dan juga mungkin kita akan menemukan individu yang kelaparan, individu yang dibunuh. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai grafik dari model eksponensial dan model logistik, di mana di sini kita ketahui jumlah populasi dan ini waktu ya. Nah, karena tadi kan model eksponensial itu tidak dipengaruhi oleh tidak dibatasi oleh apapun. Nah, jadi ketika dia populasinya bertambah, maka laju pertumbuhan populasinya juga akan terus bertambah. Sedangkan untuk pertumbuhan model logistik itu Sedangkan untuk pertumbuhan model logistik itu dia semakin banyak populasinya, maka dia akan semakin mencapai nilai kesetimbangan ini. Jadi seperti itulah perbedaan dari grafik antara model eksponensial dan model logistik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.